Fabian. Mulai. Haidar. Oke, kita sudah masuk di gedung DPR MPR. Tadi udah foto bersama di gedung keong gitu ya. Gedung keong warna hijau. Sekarang kita mau ke gedung GBHN Eta Data Samiti 1. Rapat Samiti 1. Oke, kita mau lanjut sama Nara dulu. Bye bye. Yel Murotaha Yun siap. Mulai. Badan sehat, jiwa kuat, suka membaca, rajin berdoa, akhlak mulia, Murotaha Yun juara. Promoter, yes. Tunjukkan gigimu, ha 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 ha. Sekali lagi, hi hi hi. Indonesia. Wah, keren ya perjalanan kita hari ini. Semoga apa yang kita dan sahabat kebangsaan dapat hari ini menjadi pengalaman yang bermanfaat. Salam sahabat MPR Rumah Kebangsaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya dan juga yang terhormat Ibu Suharyanti Esos MM selaku nanti menjadi narasumber di MPR RI ini, kemudian juga kepada seluruh petugas yang ada di MPR RI, kemudian Bapak dan Ibu guru pendamping dari SD Sekolah Tarayun Kota Malang dan anak-anak semuanya yang saya cintai dan juga seluruh wali murid paguyuban yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah anak-anak semuanya, kita semuanya di sini diberikan kesempatan untuk bisa hadir, untuk bisa menikmati yaitu adanya gedung MPR RI ini. Luar biasa gedungnya, sungguh-sungguh sangat mewah ya. Luar biasa, dan alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan kita bersyukur senantiasa ditambah nikmat-nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada beliaunya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak dan Ibu, anak-anak semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kami dari SD Plus Purwotayun mewakili dari lembaga SD Plus Purwotayun mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu di MPR RI ini, yang mana kami sudah diberikan kesempatan untuk bisa belajar di gedung yang luar biasa yang mewah ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak, Ibu Ketua MPR Pusat yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai. Pertama dan utama, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita telah dipertemukan di ruangan yang megah ini dengan keadaan sehat walafiat. Saya mewakili teman-teman kelas 5 SD Plus Qurrata A'yun mengucapkan terima kasih karena telah diterima dengan baik di kantor MPR RI Pusat ini. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat dan sukses dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya mewakili teman-teman untuk meminta doa restu yang nantinya setelah kami berkunjung di kantor MPR RI Pusat ini bisa menjadi motivasi untuk belajar lebih giat lagi dan menjadi inspirasi untuk menjadi anak-anak yang sukses. Anak-anak calon pemimpin yang amanah dan jujur bagi orang tua kami, guru, dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kaca pecah, jangan dimasukkan ke almari. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video bantaian terkait fasilitas yang ada di Komplek Parlemen. Luas nggak? Luas ya. Ya, memang luas Komplek Parlemen ini lebih kurang 80.000 meter persegi. Ya. Selanjutnya kita langsung aja ya mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu Suharyati. Dilanjutkan dengan ada kuis ya Bu ya, yang interaktif juga. Kepada Ibu Suharyati kami persilakan. Terima kasih Bu Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang terhormat Bapak Ahmad Sodi sebagai pembina lembaga SD Plus Qurrata A'yun. Ini yang punya yang terakhir kali itu ya Pak? Bukan ya. Kira ada masih ada sambungannya dengan Ustazah Qurrata A'yun itu. Bukan. Ya, terhormat juga Ibu Bapak Guru yang hadir serta pendamping dari anak-anak didik. Saya betul. Oh, ya silakan. DPRD. Saya juga dari DPRD ya, Komisi 10. Iya. Iya, ini tadi anak-anak baru menyaksikan video mengenai kelas belajar MPR. Di sambutan dulu kita di Bapak. Sambutan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dari ikatan persaudaraan dan seluruhnya yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah memberikan kita kesehatan. You can go back first. That's fine. Dan tidak lupa salawat serta salam untuk inspirator kita, kebanggaan kita terhadap kita Nabi Muhammad SAW. Dan doa terbaik untuk kedua orang tua kita, semoga Allah memudahkan usahanya dan kita bisa menjadi anak yang soleh membawa kebaikan buat kedua orang tua kita. Masih semangat adik-adik? Masih. Ada yang tahu nggak saya siapa?
Oh, alhamdulillah ya, masih kenal berarti ya. Gitu. Jadi yang saya muliakan dengan Ibu Bunda, Ibu Suharyati dan Pak Ahmad, pembina ya. Iya. Dengan Bu Revi. Jadi adik-adik saya mau kasih 3 kunci aja supaya bisa berhasil di kemudian hari ya. Yang pertama harus menemukan potensi diri kita ya. Jadi kerjakan yang easy, kamu sukai, enjoy, gampang ngerjakannya ya. Easy, enjoy, excellent, and earn. Lalu yang kedua saya pakai teori divine calling, pleasure, stamina. Kamu suka, kamu kuasai, bermanfaat ya. Nah yang ketiga teorinya itu what you love, apa yang kamu sukai, what you are good at, apa yang kamu kuasai, what the world needs, apa yang dunia butuhkan, and what you can be paid for, sesuatu yang menjadi rezeki besar buat kamu di kemudian hari. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita bertemu dengan ketangguhan kita, lalu kita putus dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah memberhasilkan kita. Lalu yang kedua, adik-adik harus mau soroh. Adik tahu soroh apa? Iya, sengsara, susah ya. Jadi seperti mungkin Pak Dokter, ada yang tahu nggak dulu Pak Dokter pernah dapat penghargaan dari siapa? Ada yang tahu? Raja Charles. Rajanya mana itu? Iya, Mr. Ludar. Maybe you can review himself out the penelitiannya. Jadi, nah saya bersyukur dulu waktu kuliah diundang makan malam sama Raja Charles adik-adik. Lalu dikasih penghargaan sama apresiasi Presiden Rusia, siapa namanya? Putin. Termasuk alhamdulillah lebih dari 15 negara memberikan penghargaan ya. Nah, apa kuncinya tadi? Harus mau soroh itu. Wa malazatu ila pada ta'ab. Tidak ada keberhasilan tanpa kepayahan. Mau tahu nggak cara instan yang bisa berhasil? Mau tuh mau banget? Ya ada cara instannya ya kan jadi harus mau soroh, itu kunci yang kedua. Nah prakteknya gimana? Jadi coba syukuri waktu yang Allah berikan dengan menggunakan setiap detiknya sebaik mungkin. Waktu akan menjadi pembeda yang jelas, pembeda yang sangat jelas antara orang-orang yang menggunakan waktu dengan baik atau orang yang membuang waktunya dengan sia-sia. Waktu bisa menjadi sekutu kamu, waktu bisa menjadi musuh kamu. Kalau kamu pakai 2 jam, 3 jam buat belajar lebih dibandingkan teman-teman kamu 10 tahun 10.000 jam kamu pakai buat membuat kehidupanmu jadi lebih baik ya. Sebaliknya kalau kamu buang 2 jam, 3 jam untuk nonton, main, jalan-jalan, santai-santai, seneng-seneng nongkrong ya kan gitu misalkan. Nah, tapi kan biasa cuma 2 jam, 3 jam, tapi 10 tahun, 10.000 jam terbuang sia-sia. Ini kunci yang kedua. Nah, kunci yang ketiga apa? Jadi Pak Dokter tidak akan bisa duduk di DPR RI itu kalau bukan karena perjuangan dan pengorbanan orang tua adik-adik ya. Jadi ayah Pak Dokter namanya Pak Saleh dulu sampai jual tanahnya supaya saya bisa kuliah di dokteran. Terus pernah kelas 3 SD, ini kelas berapa adik-adik? Kelas 5. Nah waktu saya kelas 3 ada tugas ketik naskah drama di sekolah. Di rumah gak ada komputer, gak ada laptop. Malam hari, nah ini ayah sama ibu saya ya. Malam hari ayah saya bawa mesin ketik dari kantornya, usahanya keluarga kami ke rumah, ibu saya ketik mulai malam sampai pagi. Bahkan satu momen mahal saya ingat adik-adik, waktu jam 4 pagi saya terima email dari Cambridge University bahwa saya lolos penerima penghargaan dari kerajaan Inggris ya. Itu saya saksikan wajah kebahagiaan dan kebanggaan. Kuncinya apa yang ketiga adik-adik ini? 1 di antara 3 amal yang paling Allah cintai itu adalah berbakti pada orang tua, dan 1 di antara 2 azab yang Allah percepat di dunia selain pembunuhan zalim itu adalah yang durhaka pada orang tuanya. Nah bisa ngomong gini kenapa? Karena sudah mempraktekkan ya. Contoh tadi passion, you can review in the study Piala Dunia. Jadi karena Pak Dokter fokus pada keahliannya tadi ya, alhamdulillah akhirnya diundang menjadi pembicara di hadapan 25.000 orang dari 150 negara di stadion Piala Dunia. Mari kita saksikan ya. Nah ini kuncinya bukti ya Pak, itu bukti fokus ke passion. Termasuk jadi anggota DPR, tahu nggak anggota DPR tugasnya apa? Parlemen itu parley, ngomong hari-hari kan tugasnya ya. Jadi datang kayak nanti siang rapat komisi 10, besok pagi rapat sama Menteri Dikasper, besok siang Menteri duduk kita menganalisis terus berbicara. Next. Nah buktinya kerja keras kok bisa berhasil gimana? You can review the Prince Charles.
Nah ini contohnya, waktu masih kuliah alhamdulillah bayangin diundang Raja Charles, lalu dikasih beasiswa di Inggris, pulang bayangin waktu masih kuliah dikasih dana 1 miliar sama kerajaan Inggris langsung. Lalu Presiden Rusia tadi, alhamdulillah waktu masih muda, usia 20-an sudah diundang ngeteh langsung sama Presiden Rusia Vladimir Putin, termasuk John Kerry undang Pak Dokter, Kedutaan Besar Australia ngasih penghargaan, Kedutaan Besar Amerika, Inggris dan lain sebagainya. Sampai alhamdulillah puluhan belasan ya, lebih dari 18 negara. Ini misalkan waktu di Peru sama di Jerman. Kuncinya apa tadi? Harus mau soroh ya, harus mau sarah. Termasuk sekarang jadi anggota DPR usia 30-an, perjuangan luar biasa Adik-adik. Karena waktu mau maju ya, saingan sama jenderal gitu kan ya, artis yang puluhan juta follower, ada anaknya bupati, istrinya ini dan sebagainya. Terus kita masih muda harus berjuang, tapi semua insya Allah bisa. Kuncinya pasti Solo itu tadi, disiplin itu adalah jembatan emas Adik-adik antara pencapaian kita dengan apa yang kita mau capai dengan pencapaian kita. Termasuk ya yang terakhir ini mungkin pesan buat adik-adik semua ya. Kalian masih muda, ibarat matahari pukul 12 siang ya. Jadi paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda itu berlalu begitu saja dan harus mau sekolah tinggi. Penting nggak sekolah tinggi? Ini penelitian semakin tinggi tingkat pendidikan adik-adik, semakin tinggi rata-rata pendapatan, semakin kecil angka penganggurannya. Makanya saya di Malang, kalian tahu nggak programnya Dr. Gamal apa namanya? Malang, kalian tahu? C. Apa Malang? Cerdas ya. Jadi sebelum jadi anggota DPR, Pak Dokter sudah bagikan alhamdulillah ribuan beasiswa, sehingga sekarang sudah kurang lebih ratusan beasiswa kuliah dan ribuan beasiswa pelajar ya. Itu bisa lagi sekarang di Komisi 10. Jadi begitu kemarin menang pemilu jadi anggota DPR ya, minta ditaruh di Komisi 10 supaya apa? Nanti bisa kuliahkan ribuan pelajar di Malang Raya dan bisa membantu puluhan ribu pelajar SD, SMP, SMA. Ini contoh adik-adik yang sekarang kuliah melalui beasiswa yang kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can jump it directly. Saya Ahmad Mulia Zimalaki. Saya Intan Nuraini Setiasih. Saya Isa. Nah ini contoh adik-adik mereka sekarang semua sudah kuliah secara gratis. Dan lolos untuk menerima. Bahkan ada namanya Mas Ihsan ya, yang lihat ini barusan 3 minggu lalu WhatsApp Pak Dokter, alhamdulillah Dokter terima kasih beasiswanya, sekarang saya ke Jepang. Kebayang nggak? Kalau kita berhasil, kita bukan bantu diri kita aja ternyata, bisa bantu orang-orang di sekeliling kita. Siapa tahu Mas siapa namanya yang lagi pegang topi di tangan? Mas Fanza. Nah mudah-mudahan nanti jadi wali kota Malang ya Mas Fanza ya. Bisa ngelola 3 triliun setiap tahun kan? Ya 2-3 triliun bisa buat banyak manfaat. 5 tahun jabat, kebayang nggak? 10-15 triliun. Nah terakhir tadi buktinya Solo apa? Ini Pak Dokter punya program Gamal Gustu School per hari kemarin ya, kemarin di SMP Al-Azhar Jakarta itu sekolah ke 304 yang Pak Dokter kunjungi ya. Kalau orang dengar 4.000 beasiswa, 304 sekolah yang saya kunjungi itu dengar biasa. Tapi bagi saya nanti butuh perjuangan luar biasa ya. Kami berangkat jam 4 pagi, jam 3 pagi, kadang jam 2 pagi kami berangkat, kembali jam 1, jam 3 dini hari. Karena kita punya prinsip, lebih baik kita menderita karena kedisiplinan daripada kita menderita karena kegagalan, penyesalan, dan kekalahan. Itu dari saya tutup dengan pantun dijawab cakep ya adik-adik. Bapak Ibu Guru Kurota Ayun yang perhatian dan baik. Cakep. Pak Ahmad yang ganteng dan gagah. Cakep. Mari menjadi siswa terbaik, kita raih prestasi dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William, orang DPR dan DPD. Pak, gimana? Benar apa tidak? Bukan lembaganya, tapi nomor 1 tadi apa? Anggotanya, anggota DPR dan DPD. Iya. Terima kasih, silakan dikasih souvenirnya.
lagi? Ada lagi di sebelah sini nanti ya. Oke, ya. Apa yang ingin kamu lakukan untuk Indonesia? Silakan. Nama saya Naga. Bangsa jadi makmur. Masih. Mantap. Ya, Fi. Ada lagi nggak tambahannya? Pengennya masyarakat seperti apa? Tadi Masyarakat hidup aman sentosa. mudah-mudahan adik-adik 20 tahun, 30 tahun lagi jadi anggota MPR, DPR ya Pak ya. Amin. Bisa membawa masyarakat adil dan makmur, maju, tentram, aman. Oke, ada lagi ya, coba. Gedung MPR ini berlokasinya di mana sih? Ayo, alamatnya? Nama saya Rainer di Senayan. Ada lembaga apa aja sih selain DPR di Senayan ini? Ada apa? DCD, DPR. Iya, betul. Boleh tepuk tangan. Oke. Rainer. Pinter-pinter ya Pak ya. Oke, sekarang masih ada kan hadiahnya ya? Masih ada sini. Masih, oke. Siapa namanya Bu? Siapa namanya? Pakai mic. Oke, pakai mic Tias. 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 Tias, oke. Tias. Bapak pembina Kurota Ayun namanya siapa? Bapak ini di depan. Pak Ahmad. Yeay. Yeay. Hebat. Oke, ada lagi nih yang dari sini kayaknya belum ada nih. Ayo, Coba, siapa? fungsi gedung MPR untuk apa? Namanya? Nama saya Divi. Untuk rapat-rapat. Divi. Divi. Ya. Siapa berani maju? Coba Pancasila bisa maju ke depan biar berani. Angkat tangan kanan. Ayo. Angkat tangan kanan. Pancasila, siapa yang berani maju? Pancasila. Pancasila. Ayo sini. Nah, Siapa? siapa? Ayo. Mama juga. Namanya siapa? Nama saya Elga. Elga. Oh, Elga. Cita-citanya apa, Mas Elga? Menjadi pengusaha yang kaya raya. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah ya Pak ya, saya baru kali ini Pak. Semua ini pengennya jadi pengusaha. Biasanya kalau saya terima delegasi itu kan macam-macam. Dan pengusaha itu jarang Pak. Ini hampir semuanya pengusaha. Tepuk tangan. Amanah nanti ya pengusahanya. Oke, coba Elga sebutkan Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Enggak, teman-teman, benar, tepuk tangan dong. Sekarang mbaknya, ayo, siapa namanya? Silakan maju. Namanya? Zola. Yola. Oh, Zola. Biasa pada sekarang. Saya, cita-citanya apa? Usaha juga. Oke, sekarang sebutkan lambang-lambang di burung Garuda. Sila ketiga pohon beringin, sila keempat kepala banteng, sila kelima padi dan kapas. Betul nggak, Adik? Betul. Pintar ya, kalian? Oke, silakan dikasihkan souvenirnya. Nah, mungkin kalian ini ada yang mau ditanyakan lagi sama adik-adik? Makasih, Adik. Masih ada? Makasih, Adik. Ada? Oh, Kasih dikulik. Kami mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk 2, 1. Iqbal. Iqbal. Ya. Ngapain sini dulu? Salah ya? Ada lagi yang salah? Maaf. Ayo kita mulai ya. 1, Duduk. 2, 3. Ekspresi paling seru duduk. Tepuk tangan, mantap. Teman-temannya. Ini karena udah pada berani ke depan, saya ada hadiah ya. Wih. Enak. Kenapa ketinggalan? Oke, Pak. Pas ya. Oke. Teman-teman boleh duduk kembali. Oke, boleh duduk. Tunjukkan sini. Mantap. Oke, mantap. Di sini. Coba kesan-kesannya datang ke komplek Parlemen ini apa? Sebelumnya sebutin dulu nama sama cita-cita deh. Nama saya Akila, cita-cita saya menjadi ilmuwan. Nama saya Nafa, cita-cita saya menjadi apa? Saya berharap Indonesia dapat lebih maju lagi. Maju. Nabrak Singapura, jangan. Gedung ini seneng nggak? Iya, seneng. Perjalanannya mulai dari sekolah sampai ke MPR. Dari sekolah itu Biasanya gimana? main sebelum sholat, saat mau landing ke bawah, Telinganya sakit. Oh, telinganya sakit. Ya terus?
Terus hari pertama kemarin gimana ceritanya? Kemana aja? Boleh Nafa? Jis. Terus kemana lagi dari situ? Buang pemanasan, buat pijat. Buang pijat. Oh enggak? Apa jalan-jalan lagi? Hujan. Jadi pulang. Tidak jadi ke kota tua. Lebih seru di Jakarta apa di Malang? Lebih seru di mana? Gimana di Jakarta macet nggak? Di Malang macet nggak? Macet. Sama-sama macet. Oke, alhamdulillah kita sudah diterima di gedung MPR tadi sama Ketua Kabak Humas. Ada Najla di sana, Rafa, Almira. Bagaimana? Tadi ketemu sama siapa? Siapa? DPR dari Kota Malang tadi siapa? Dokter Gamal. Oke, bagaimana? Mantap di sini. Gedungnya kecil atau besar ini? Besar. Setelah ini kita mau ke gedung yang lebih besar lagi. Tidak ada yang main mic. Oke. Nah, ini saya mau wawancara Yuki. Bagaimana Yuki? Kamu masuk sini ruangannya kecil atau besar? Besar. Besar. Ya. Di Kota Malang ada ruangan yang seperti ini? Enggak. Enggak ada. Enggak. Ada atau enggak? Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Berarti kamu pertama kali masuk di ruangan seperti ini? Iya. Mantap. Bagaimana? Kamu mau jadi apa namanya? DPR MPR di sini? Iya. Mantap. Jempol dulu. Mantap. Kalau Rafa cita-citanya apa, Pak? Tentara. Apa? Tentara. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Jalan di tempat, gerak. Wih, stop. Nabrak. Oke, duduk. Oke. Ini Rainer dari kamar mandi? Iya. Oke. Dan ini artis ibu kota Malang kita. Asli. Nana dan Felisa. Bagaimana Nana perjalanan di Jakarta? Senang, happy, sedih? Senang. Senang sekali. Kemarin kemana Nana? Ke Jis terus Mana? di hotel. Langsung ke hotel. Karena hujan jadi tidak bisa ke kota tua ya? Ya. Sudah pernah ke kota tua? Udah. Sudah kalau Nana? Belum Pak. Oh, belum ternyata. Lihat di TikTok. Lihat di TikTok. Aman. Felisa? Aman di Jakarta? Aman. Tidak sakit? Mantap. Ini Sanum sama Alesa sibuk WA ini. Oh tidak, sibuk menyalakan apa? Rafarda. Gaya dulu dong. Iya, Felicia, gaya dulu dong. Iya. Oke, Fanza. Mantap. Ini gedung DPR MPR. Nah, di atas kita ini yang gedung tadi, keong.
Kita di bawahnya nih, nanti kita akan datang. Wow, keren. Kamu di mana ini? Itu. Di Nusantara, gedung Nusantara. Ini adalah gedungnya presiden dan wakil presiden waktu dilantik. Dadah. Ibu. Sekarang kita lagi di Di DPR MPR. Hati-hati, sepatunya jangan nempel. Topinya. Oke anak-anak, sekarang lagi menuju ke atas di gedung Nusantara. Ini adalah gedung tempatnya pelantikan presiden wakil presiden Republik Indonesia. Oke. Gedung paling purna. Paripurna. Paripurna. Iya betul. Bagaimana Bunda Yuais? Lihat, mantap, luar biasa. Ini digunakan untuk acara penting kenegaraan, yaitu untuk pelantikan presiden dan juga wakil presiden. Nah, selain itu di ruangan ini juga digunakan untuk pelantikan anggota DPR. Bagaimana Raka? Coach Raka, ini ruangan apa ini tadi? Rapat. Rapat apa? Paripurna. Pani? Parni? Parni? Pari. Dadah. Dadah semuanya. Gak ada yang duduk aja. Oke, dadah Dias. Oke, sudah selesai kunjungan di gedung DPR MPR bersama anak-anak ini. Sudah dapat makan, juga dapat ilmu, dapat semuanya pokoknya. Kita udah berkunjung ke gedung paripurna juga. Dan alhamdulillah kita akan menuju ke bus lanjut ke KPK. Let's go.